Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Kembali kita berkumpul di saat teduh pada saat pagi hari ini. Bukan karena kita hanya ingin mendengarkan pujian, bukan hanya kita sekedar untuk mendengarkan penyembahan saja. Bukan, melainkan dengan membawa hati kita, di mana kita merindukan hadirat Tuhan. Begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu hati pada saat pagi hari ini. Kita memuji, memuliakan nama Tuhan dengan sepenuh hati kita. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Begitu luar biasa lawatan-Mu dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Setiap nafas, setiap keselamatan yang Tuhan kasih kepada kami, akan kami tuangkan melalui penyembahan kami. Ini penyembahan kami Tuhan. Bahwasanya Engkau ada di setiap proses kehidupan kami. Kami mau bersatu hati, kami mau berteguh bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu takkan menyerah atas hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Kami mau bercerita Tuhan. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kata menyerah atas hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu. Amin Tuhan. Tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Mari ajak saudara untuk berkata lebih lembut lagi dengan segenap hatimu. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Tuhan, Kau hadir. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kata menyerah atas hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di
mengucap syukur Tuhan. Kami mau merasakan lawatan hadirat Tuhan. Begitu luar biasa, begitu nyata Tuhan. Kami mau rasakan lawatan hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu Yesus. Engkau luar biasa, Engkau luar biasa. Atas kasih-Mu Tuhan. Kami mau mengangkat suara kami Tuhan. Kami mau serukan betapa Engkau luar biasa dalam kehidupan kami Bapa. Engkau ada di setiap proses kehidupan kami Tuhan. Engkau ada setiap langkahku Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau tak pernah tinggalkan kami. Engkau dahsyat, Engkau dahsyat Tuhan. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau mengangkat suara kami. Kami mau mengangkat segenap hati kami Tuhan. Ini kerinduan kami. Engkau melawat setiap pribadi, lepas pribadi kami Tuhan. Engkau mau penuhi setiap kerinduan kami Bapa. Kami yakin percaya Tuhan Engkau begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Angkat suara-Mu, angkat suara-Mu. Tinggikan nama-Mu Tuhan. Tinggikan nama-Mu. Layak dipuji. Glory haleluya. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Ini hati kami. Ini kami Tuhan. Engkau menjamah setiap pribadi, lepas pribadi kami. Engkau menjamah setiap hati kami yang terdalam. Engkau menjamah setiap proses kehidupan kami Tuhan. Kami percaya, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau begitu dahsyat, Engkau begitu luar biasa. Haleluya, haleluya. Tiada kata-kata yang sanggup bisa mengungkapkan Tuhan begitu luar biasanya Engkau. Begitu dahsyat Tuhan namamu. Engkau Yesusku, Engkau Tuhan kami Bapa. Kami mengucap syukur. Kami mau mengalir Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Rasakan lawatan hadirat Tuhan. Engkau mengenal hati kami Bapa. Engkau melihat apa yang tak terlihat oleh orang lain. Kami mengucap syukur Tuhan, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Rasakan hadirat Tuhan. Rasakan dengan lembut. Rasakan aliran kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Katakan dengan lembut. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau
sambut lagi bersama-sama. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Kuasa-Mu nyata Tuhan. Bapa kekal mulia, Kami mau rasakan hadirat Tuhan. memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengucap syukur Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Apakah lebih sungguh mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, mengalir Tuhan. dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kuasa-Mu nyata. Mengalir kuasa-Mu, Terima kasih. kuasa-Mu dari Daya tempat yang maha kuasa-Mu Tuhan. memulihkan setiap hati. Haleluya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kuasa-Mu mengalir. Kuasa-Mu mengalir. Engkau layak dipuji. Engkau layak disembah. Puji, haleluya. Kami mau bersatu hati mengucap syukur. Terima kasih. Kami bersyukur dan Terima terima kasih. kasih. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Terima kasih Yesus. Kasih. Terima kasih Tuhan. Buat cinta-Mu atas hidup kami, buat kasih-Mu yang selalu mengalir atas setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa kasih-Mu yang terus memulihkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami adalah bejana-bejana-Mu Tuhan yang siap dibentuk Tuhan. Sehingga dalam segala keadaan kami, proses hidup kami Tuhan, kami mau terus dibentuk Tuhan. Sampai kami serupa dan segambar akan Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui
Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Kita mau lebih lagi katakan, bagaikan bejana siap dibentuk Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Sama-sama katakan, ku mau seperti, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus,
Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan buat setiap kami. Hari ini, pagi ini, kami mencari hadirat-Mu. Kau yang mampu mengubahkan setiap masalah kami, tekanan kami menjadi sesuatu yang lebih baik karena kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Berkati firman-Mu, apa yang akan hamba-Mu sampaikan, biarlah menjadi berkat dan kekuatan buat setiap yang mendengarkan. Dimanapun mereka berada, kami terbatas. Roh Kudus itu yang akan mengalir buat setiap kami, Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari ini. Kami menyerahkan doa kami ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Saya percaya buat setiap hari yang Tuhan berikan buat kita, waktu kita masih diizinkan untuk menghadap Tuhan pagi hari ini, kita tahu bahwa Tuhan itu yang jadi sumber kekuatan kita. Kalau minggu yang kemarin, hari kemarin saya mengingatkan tentang mengerti kehendak Bapa. Sekarang waktu kita sudah mengerti kehendak Bapa, apa yang harus kita lakukan? Kita akan masuk di pelajaran yang baru, di sharing yang baru tentang makna kata berubahlah. Ayat ini ada di Roma 12 ayat 2, saya akan bacakan buat saudara. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Perubahan itu sangat penting, saudara. Waktu setiap ada perubahan, hari ini di Tretes tempat kami tinggal musim hujan. Kita mulai mempersiapkan payung, mulai mempersiapkan jas hujan waktu kita berjalan kemana. Karena apa? Ada perubahan. Kalau kita melawan perubahan itu, kita akan, kalau kita seperti hari ini hujan, kita melawan perubahan itu dengan, wah tetap aja pakai gaya waktu masih musim panas, kita akan sakit. Kita akan mengalami demam lah, batuk lah, ada aja penyakit kita. Jadi Tuhan ajarkan kita, bukan sekedar mengerti, tapi mengikuti waktu. Karena waktu kita mengerti waktu yang Tuhan taruh, kita akan mengerti apa itu namanya perubahan. Pertama kita akan belajar apa arti kata berubah itu. Berubah itu adalah berubah bentuk, wujud. Sebagai suatu contoh kita sering mendengar metamorfosis. Saudara tahu itu? Arti kata berubah itu adalah metamorfo. Kalau dalam kupu-kupu, sebelum kupu-kupu itu berubah menjadi sebuah kupu-kupu yang cantik, dia ulat bulu, kepompong, baru terjadi namanya kupu-kupu. Ada perubahan-perubahan dari yang baik menjadi agak baik dan menjadi yang luar biasa, bisa dinikmati orang yang ada di sekitar kita. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk berubah. Pertama arti berubah adalah berubah ke bentuk atau wujud lain, mengubah rupa, mengubah cara hidup kita, mengubah cara pikir kita, mengubah cara berkata-kata kita, mengubah cara apalagi mendengar segala sesuatu, kita perlu ada perubahan. Dan yang kedua apa arti kata berubah? Kalau saudara baca Lukas 9 ayat 29, ketika ia sedang berdoa, Yesus waktu berdoa di atas gunung, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih dan berkilau-kilauan. Artinya perubahan, benar-benar perubahan secara fisik. Waktu dia berdoa di atas gunung, di sebelah kanannya ada Elia, sebelah kirinya ada Musa. Itu perubahan yang terjadi benar-benar terjadi. Mari kita masuk pelajaran selanjutnya. Bagaimana kita bisa berubah? Dikatakan tadi di ayat Roma 12 ayat 2, janganlah menjadi serupa dengan dunia. Menjadi serupa itu apa saudara? Kalau bahasa dalam Alkitab mengatakan menyesuaikan diri. Misalnya pikiran kita, karakter kita. Dikatakan jangan seperti dunia. Artinya pikiran kita, karakter kita tidak boleh seperti dunia ini. Yang kedua, arti menjadi serupa itu apa? Membentuk diri sesuai dengan yang ada di depan kita. Bukan berubah seperti Kristus. Dan banyak anak-anak Tuhan sekarang banyak terpengaruh dengan hal-hal yang seperti ini. Mereka ingin berubah seperti apa? Seperti dunia. Idolnya siapa? Idolnya orang-orang di dunia. Apalagi yang sekarang anak-anak sekolah lebih suka Korea. Waduh, itu mereka melihat itu penting itu mengikuti gaya-gaya Korea. Anak saya pun mengalami seperti itu. Rambutnya di model aneh-aneh. Saya enggak masalah. Karena itu memang kesukaan orang. Tapi firman Tuhan mengingatkan berubah. Jangan serupa dengan dunia ini. Karena apa? Itu penting saudara. Kenapa kita harus berubah dan tidak serupa dengan dunia ini? 1 Yohanes 2 ayat 17 mengingatkan.
Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Artinya apa? Dunia ini akan lenyap, saudara. Kita mau ikuti dunia sampai kapan? Dunia ini akan hancur. Dikatakan lagi diperjelas di Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan pernah berlalu. Langit dan bumi ini akan berlalu, saudara. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Apa yang saudara cari, apa yang saudara kejar di dunia ini, berubahlah. Berubahlah. Pertobatan yang paling terbesar dalam dunia ini adalah berubah. Yang dulu pemarah menjadi sabar. Yang dulu mungkin suka meso apa omong kotor, mulai ngomong yang baik-baik. Berubah. Karena apa? Langit dan bumi tidak ada tempat untuk kita berharap. Firman-Ku itu yang akan membuat engkau bertahan sampai hari ini. Apalagi saudara lihat keadaan zaman hari ini, saudara, kejadian yang banyak menakutkan. Orang takut ini, takut ini. Kita lihat orang, saudara-saudara kita di Nigeria dibantai. Hampir 5.000 orang mati. Kalau saudara melihat kejadian seperti ini, saudara diam saja. Masalah buat saudara. Harga-harga tidak menentu, ada yang naik sampai semua stres. Saya ini suka ke pasar dengan istri saya, nemenin dia belanja. Ayam berapa Pak? Naik. Setiap hari naik, sekarang nggak tahu 40 apa 40 lebih sekian. Untuk orang yang punya duit, oke lah, dia bisa membeli. Tapi waktu orang tuh nggak punya duit, bagaimana? Artinya Tuhan mau, yuk berubah. Berubah seperti yang Kristus mau. Pertama, kenapa kita tidak boleh seperti serupa dengan dunia ini? Karena satu, dunia ini akan berlalu. Amin. Waktu saudara tahu dunia ini akan berlalu, saudara akan berhati-hati di dunia ini. Orang Jawa bilang, neng bumi ku numpang ngombe. Di bumi ini tempat kita cuma numpang untuk minum. Jadi waktu saudara menikmati dunia lebih daripada berubah untuk menjadi serupa seperti Kristus. Halo, saudara akan mengalami sesuatu hal yang kecewa, saudara. Karena dunia ini tidak ada yang bisa kita pegang. Siapa yang kita mau pegang di dunia ini? Dengan keadaan seperti ini, siapa yang akan merubah kalau saudara tidak bersandar pada Tuhan? Waktu saya lihat di TikTok ada satu kejadian lucu lagi. Katanya bulan November besok ada dari langit. Saudara, ini saudara lihat sendiri, saya nggak tahu, ini saya lihat di TikTok. Ada benda dari langit, diduga itu komet, dia akan menghantam bumi. Dan para peneliti dari Amerika semua mengatakan bahwa itu akan puncak kehancuran dunia. Itu kata dunia. Orang semua takut karena mereka nggak tahu siapa Tuhan mereka. Tadi kan saya jelaskan tadi di Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu tetapi perkataanku tidak. Jadi ini suatu pilihan hari ini buat saudara. Berubah itu bukan paksaan. Saya bisa bercerita buat saudara, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Dia mampu merubah semua yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tapi waktu saudara tidak pernah ambil keputusan untuk berubah, saudara akan stop, tidak akan melangkah. Saudara akan hilang di dunia ini. Dengan berita-berita yang seperti itu. Berapa banyak hari ini bapak-bapak yang berhenti dari pekerjaannya karena perusahaannya sudah tidak mampu menggaji. Banyak saudara, banyak yang menangis, banyak. Tapi waktu engkau punya Yesus, jangan ikut dengan dunia ini, kau akan kuat. Amin. Yang kedua saudara, kenapa kita tidak boleh serupa dengan dunia ini? Dikatakan di Yohanes 15 ayat 19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihimu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi kenapa kita tidak boleh serupa dengan dunia? Ingat, kita ini bukan dari dunia. Dan dunia itu membenci semua orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus katakan waktu di dunia, kamu seperti domba yang ditaruh di tengah serigala. Tuhan sudah menjelaskan perbedaan. Waktu ikut Yesus jangan berharap selalu dapat mujizat. Karena ada sesuatu penderitaan yang harus kita tanggung karena nama Yesus. Karena apa? Kita bukan dari dunia ini. Saudara harus tanam itu dalam hati saudara. Kenapa aku percaya Yesus? Karena Yesus sudah memberikan jaminan aku di surga. Dan Yesus mengatakan, kamu bukan dari dunia ini. Ada dua yang bisa menangkap waktu mendengar, aku bukan dari dunia ini, aku makhluk surgawi. Saudara pertama akan bersuka cita, oh ternyata namaku ada di surga. Yang kedua, saudara akan takut karena apa? Dunia ini akan selalu membuat saudara masalah. Saudara lihat sendiri, jangankan yang besar-besar, anak-anak saya pun dibully saudara. Masalah keyakinan mereka. Masalah ikut Yesus dibully.
Jadi tidak perlu tunggu sampai di luar pembunuhan terjadi. Di sini terjadi, saudara. Karena apa? Seharusnya kita bangga, oh Tuhan tuh membedakan aku dengan dunia ini. Tuhan mengatakan kamu ini bukan dari dunia ini. Sekiranya kamu dari dunia ini, dunia tidak akan membenci kamu. Dunia itu benci sama saudara. Jadi jangan sok-sok bersahabat dengan dunia. Karena firman Tuhan sudah katakan, engkau itu dibenci oleh dunia. Enggak perlu engkau berkompromi dengan dunia. Dunia ini bukan tempatnya saudara. Tapi kadangkala kita tergoda. Ya, karena kita masih manusia. Makanya kita perlu Tuhan. Kita perlu diajar firman Tuhan. Matius 4 ayat 17. Waktu Yesus turun ke dunia, apa yang Yesus lakukan? Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Waktu Yesus datang ke dunia, dia tidak bercerita apa-apa, dia cuma bercerita tentang bertobat. Bertobat, kerajaan sorga sudah dekat. Artinya Tuhan mengingatkan kita, engkau adalah warga-warga kerajaan sorga. Makanya kemarin saya duduk bertemu dengan hamba Tuhan, dia mengatakan, asalmu dari mana? Saya mengatakan kelahiran saya. Oh, saya dari Biak. Asalmu dari mana? Diulang lagi. Ternyata dia mengatakan, asalmu itu dari sorga, tapi lahirmu itu di kota Biak di Irian. Engkau adalah produk sorga. Dikatakan lagi di Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi jelas alasan pertama kenapa kita harus berubah, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Karena kita bukan dari dunia ini dan kita adalah warga kerajaan sorga. Tangkap itu. Kalau kita warga kerajaan sorga, berarti semua milik surga itu milik kita. Saudara harus yakin itu. Apa yang saudara ikat di bumi akan terikat di sorga. Harus yakin itu karena Tuhan sendiri yang menjamin. Kamu warga kerajaan sorga. Bukan kita yang ngaku-ngaku aku ini orang kerajaan surga. Bukan, Yesus sendiri merelakan diri turun dari surga ke dunia menjadi manusia bernama Yesus Kristus. Dan dia mati buat kita menyelesaikan semua tuntutan-tuntutan dosa. Supaya kita mengalami apa yang dinamakan makhluk kerajaan surga. Amin. Jadi bahagialah engkau hari ini. Yang ketiga saudara, kenapa kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini? Galatia 15 ayat 21 dikatakan demikian. Sebetulnya dari ayat 18 saudara. 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kenapa kita tidak boleh hidup seperti orang dunia ini? Dunia ini hanya penuh itu tadi saudara dijelaskan. Iri hati, perselisihan, hawa nafsu, perseteruan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan semuanya itu. Firman Tuhan katakan, engkau tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Mari kita belajar saudara, renungkan kenapa aku tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Belajar dan belajar dan belajar. Saya tidak bilang saya kuat, itu selalu saya ingatkan di mana saja saya berada menyampaikan. Saya pun di tempat ini pun tidak kuat. Kenapa saya mampu? Karena saya tahu ada pengharapan dalam Kristus. Ada firman Tuhan yang akan mengajar saya. Saya akan terus lebih baik saya berulang-ulang kali untuk mengulang apa yang Tuhan ingin kerjakan daripada saya nggak mengulang apa-apa dan saya keluar dari jalan Tuhan. Saya nggak ada jaminan untuk keselamatan saya, lebih baik saya mengulang. Ya Tuhan, hari ini aku salah, aku berubah Tuhan. Besok salah, datang lagi. Ya Tuhan. Tuhan katakan buat murid-muridnya, berapa kali aku harus mengampuni? 7 kali 7 kali 7 kali 7 sampai sempurna pengampunan itu, tidak terbatas. Begitu pula buat kita hari ini. Tuhan katakan berubahlah, jangan serupa dengan dunia ini. Yang kedua, perubahan apa yang harus kita lakukan? Yang kedua adalah perubahan budi saudara. Saya ulang ayat tadi. Di ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, Roma 12 ayat 2, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu.
Selain tidak boleh serupa dengan dunia ini, tetap berubahlah dengan pembaharuan budi. Apa itu pembaharuan? Pembaharuan itu adalah renovasi. Saudara tahu renovasi? Rumah kalau direnovasi itu berarti dirombak semuanya. Yang jelek dibongkar, yang gak pantas dibongkar, yang gak layak dibongkar. Semuanya dibongkar, direnovasi sesuai dengan gambar yang sudah dicetak. Yang kedua, apa arti kata pembaruan? Pembaruan itu adalah perubahan total ke arah yang baik. Dimulai dari mana? Di sini dituliskan budi. Budi itu apa? Pikiran kita, akal budi kita, nalar kita. Itu yang harus mengalami perubahan dan perubahan dan perubahan dan perubahan. Mengapa harus ada pembaruan budi? Matius 15 ayat 19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Pembaruan budi. Pola pikir kita. Tidak pernah ada orang yang bisa lihat pikiran kita di sini. Mungkin kita hari ini sedang ngomong, wah, lihat seseorang, hanya ngomong dalam hati, kamu tuh tak bunuh. Kita sudah salah dalam pikiran. Makanya Amsal 4 ayat 23 tidak salah dikatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati berhubungan dengan pikiran. Makanya pembaruan budi itu harus kita lakukan setiap hari. Orang bisa dewasa dalam bentuk fisik, tapi belum tentu pengenalan akan Tuhan itu bisa mengalami perubahan. Kemarin saya pergi ke Madura, saudara, ke acara wanita nemenin istri saya. Di sana itu ada orang di depannya gini ya. Kelihatannya tuh rajin, saudara. Dia duduk paling depan di belakang gembala. Wah, duduk, pokoknya kursi dia anu sendiri, dia tepuk tangan nyembah gitu. Terakhir tuh ada namanya sesi foto, saudara. Jadi semua disuruh ngumpul di depan, dia tok yang enggak maju. Saya juga heran kenapa orang ini enggak maju ya. Kok dia duduk di belakang sendiri menyendiri. Waktu selesai foto semua dia ditanyain oleh gembalanya. Dan dia ngomong sama gembalanya, oh di situ ada yang namanya siapa sih? Nining apa Naning gitu loh. Ternyata dia ada masalah sedikit dengan Naning itu tadi dan membuat dia enggak mau foto bareng. Padahal sebelum ibadah dia bisa duduk di depan dengan tenang, nyanyi nyembah. Wah, haleluya, haleluya. Tapi setelah sesi enggak ada yang tahu hatinya. Duduk paling belakang, enggak mau foto bareng hanya karena alasan saya ada masalah dengan Naning itu tadi. Banyak kali kita menipu Tuhan dengan apa? Drama-drama yang kita lakukan. Ingat loh, satu hal yang harus saudara ingat. Tuhan tuh melihat kedalaman hati. Saudara bisa melakukan ibadah, melakukan sesuatu yang luar biasa dan dahsyat. Tapi ingat, Tuhan tuh melihat kedalaman hati saudara. Kemarin saya sampaikan di firman Tuhan kemarin, banyak orang berseru Tuhan, Tuhan, tapi Tuhan gak kenal. Karena apa? Engkau gak pernah mengerti hati Tuhan. Maka ada satu lagu pujian yang saya suka, saudara. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu. Tuhan, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu. Tuhan, biar mataku
Ku mau jadi sepertimu. Mengubah hati itu bukan hal yang mudah, saudara. Saya belajar mengubah hati lebih sabar, saudara. Saya punya anak 4, saudara. Anak saya yang paling tertua itu umur 20 tahun. Tapi kami punya masalah waktu kecil, saya begitu keras mendidik dia. Dan itu membuat hubungan kami agak kurang harmonis, saudara. Dan itu terjadi hampir 5 tahun gitu, saudara. Akhirnya suatu kali Tuhan cuma ingatkan saya, mau sampai kapan hatimu keras seperti ini? Bagaimana engkau melayani orang dan orang itu akan berubah sedangkan kau dengan anakmu tidak bisa mengalami perubahan. Bagaimana engkau mengatakan mengasihi orang sedangkan kau dengan anakmu sendiri kau tidak pernah mengalami kasih itu. Akhirnya saya mengambil keputusan, Tuhan mulai hari ini aku tidak akan keras dengan anak saya. Saya sampai sempat bermain fisik sama anak. Saya bertobat, saya minta ampun Tuhan, saya janji Tuhan. Saya sampai peluk dia, saya minta maaf ya. Setiap ketemu dengan anak saya minta maaf ya. Saya minta maaf buat semua yang Papa pernah lakukan buat kamu. Perubahan itu harus terjadi, saudara. Apalagi waktu saudara berani melayani dimanapun saudara diizinkan Tuhan berada. Karena Tuhan menilai hati. Waktu engkau sehebat apapun engkau menyampaikan firman, tapi dalam keluargamu engkau mengalami pemberontakan dari anak-anak karena sifatmu yang terlalu keras. Ayo berubah. Saya punya latar belakang yang sangat keras, saudara. Dan saya hidup tidak bisa, saya tidak suka melihat anak yang cengeng, aduh dikit-dikit nangis, dikit-dikit gini, saya tidak suka. Dan itu terjadi buat anak saya. Dia tidak cengeng, cuma kalau ditanya itu, saya tuh nggak suka, saya pokoknya harus tegas. Dan itu salah, saudara. Dan itu membuat hubungan kami sempat renggang. Akhirnya sampai hari ini, setelah pemulihan, ada sesuatu yang baik terjadi. Bukan berkatnya, saudara. Tapi waktu engkau bisa berubah hatimu berbalik. Percayalah, saudara. Waktu saudara melayani Tuhan, saudara angkat tangan. Urapan itu akan turun. Tidak perlu saudara bingung orang tuh dengerin atau enggak. Percayalah. Waktu engkau benar hatimu di hadapan Tuhan. Itu suatu contoh dengan keluarga, dengan saudara. Melalui pikiran yang diubahkan. Bagaimana hidup seperti Kristus yang ingin kerjakan. Saudara akan mengalami perubahan. Jadi perubahan pertama saya selalu ingatkan kesadaran kita untuk mau berubah. Ayo jangan terlalu cuek. Kenapa kita perlu pembaruan budi agar tidak timbul yang jahat itu. Yang kedua, kenapa kita perlu pembaharuan budi. Dikatakan di 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Kenapa perlu perubahan pikiran? Supaya saudara dewasa. Tuhan tuh punya aturan, saudara, dalam hidupnya. Aturan-aturan itu hanya orang dewasa. Dikatakan juga di Ibrani 5 ayat 13 sampai 14. Dikatakan sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ubah sekarang. Ubah makanmu, saudara. Kalau yang sederhana, kalau biasa cuma baca firman 1 pasal, ayo mbok besok sudah dewasa toh, bacalah 2 pasal, 3 pasal. Membaca firman itu seperti makan makanan Kristus. Kalau saudara setiap hari makan berapa kali secara jasmani? Pasti 2 kali, paling dikit 3 kali. Begitu pula dengan firman Tuhan, harus saudara isi. Sehingga saudara menjadi dewasa. Terima kasih buat firman Tuhan hari ini. 2 hal yang saya sampaikan tentang berubah. Berubah ada 2 hal, yaitu jangan serupa dengan dunia ini. Kenapa? Karena dunia ini akan lenyap. Yang ketiga, kita ini warga kerajaan surga, maka kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Ketiga dari pengertian jangan menjadi serupa dengan dunia adalah supaya saudara mendapat bagian dalam kerajaan surga. Yang kedua, pembaruan budi. Kenapa kita perlu pembaruan budi? Agar tidak timbul yang jahat dalam hidup kita. Yang kedua, kita menjadi dewasa. Amin buat firman Tuhan. Biarlah hari ini firman Tuhan yang sederhana ini
membuat saudara kuat menghadapi apa yang terjadi di luar di sana. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami mengalami perubahan. Supaya kami gak serupa dengan dunia ini. Dan kami mengalami pembaharuan budi setiap hari bersama dengan Engkau. Karena kami mau menjadi anak Tuhan yang dewasa di dalam Engkau. Kau berkati setiap orang yang mendengarkan. Berkati mereka dalam apapun yang mereka kerjakan, lakukan. Waktu mereka mendengarkan kebenaran firman-Mu, mereka akan mengalami kemerdekaan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.